Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja-puji syukur kita kepada Allah yang telah menuntun kita, memberikan agama Islam kepada kita, menanamkan keimanan kepada kita, sehingga kita pada saat ini masih bisa mengucapkan Allahu Akbar, masih bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih bisa mengenal aulia-aulia Allah yang telah mengembangkan agamanya Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah ini sangat mencintai kita. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah, wahai kekasihku Muhammad, minta apa yang engkau minta, laksanakan aku kabulkan. Rasulullah tidak meminta agar keluarganya selamat. Rasulullah tidak meminta agar istrinya selamat. Rasulullah tidak meminta agar dirinya selamat. Apa yang Rasulullah minta? Wa ahadum min ummati la yadkhulunan nar. Ya Allah, jangan engkau biarkan umatku seorang pun masuk ke dalam api neraka. Inilah cintanya Rasulullah kepada kita. Bagaimana dengan kita, wahai saudara-saudariku? Apakah kita pernah berpikir ingin melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah? Apakah kita pernah berpikir ingin mengikuti jejak Rasulullah, sehingga dengan kita mengikuti jejak Rasulullah, kita pasti bahagia dunia dan akhirat? Banyak di antara kita yang menginginkan surga, bahkan surga yang paling tinggi. Ya Allah, berikan kepadaku surga Firdaus. Akan tetapi solat yang kita tinggalkan tidak pernah terlintas dalam hati kita ingin mengkodonya. Puasa yang pernah kita tinggalkan tidak pernah terlintas dalam hati kita ingin mengkodonya. Tapi kalau meminta surga, yang diminta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Apakah kita tidak malu dengan semua ini? Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cinta, atau kalau dalam bahasa Arabnya al-hubbu. Cinta itu terbahagi dua. Yang pertama, cinta yang datang dari nafsu. Ini kebiasaan membinasakan manusia. Yang kedua, cinta yang datang dari hati, yang dilandaskan dengan keimanan. Jadi bagaimana merek atau model ciri-ciri cinta yang datangnya dari nafsu? Yang pertama, dia ungkapkan cinta kepada seorang wanita tanpa ada niat dalam hatinya dalam waktu dekat ingin menikah dengannya. Ini salah satu cinta yang datangnya dari nafsu, yang mengakibatkan manusia itu lemah. Sehingga ulama pernah mengatakan, orang yang mengedepankan nafsunya itu masa depannya akan suram, semangatnya akan melemah, dan keinginannya untuk menggapai akhirat tidak sekuat ketika dia itu sebelum mengenal cinta yang dilandasi dengan hawa nafsu. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, banyak kita tertipu di zaman sekarang tentang cinta, sehingga kita tidak lagi mau mencintai Allah, tidak lagi mau berusaha mencintai Rasulullah, mencintai ulama-ulama, mencintai kedua orang tua kita. Bahkan tidak sedikit di zaman sekarang, ketika orang tuanya marah, dia itu biasa-biasa saja. Tapi ketika ceweknya marah, Masya Allah, sedihnya makan tak makan, wajah selalu bersedih. Kenapa? Karena kekasih hati sedang marah dan merajuk. Apakah kita ini tidak pernah merenung, berpikir, atau membaca, bahkan mendengar sejarah tentang pertemuan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah?
Apakah kita tidak pernah mendengar atau membaca pertemuan cinta daripada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul? Mereka itu tidak didahului dengan ta'arupan 4 tahun macam kredit kereta aja nampak. Ini kan kadang-kadang kita mengambil bahasa ta'arupan, tapi ta'arupan yang tidak sesuai dengan agama. Coba bayangkan wahai saudara-saudariku, apakah ada ta'arupan itu 4 tahun seperti kredit motor, kredit Honda? Inilah yang salah selama ini yang kita lakukan. Yang kedua, cinta yang datangnya dari hati yang berlandaskan dengan keimanan. Inilah yang akan membawakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Keluarganya itu akan Allah turunkan rahmat dan barokah. Kenapa? Karena mereka menjalin cinta yang dilandasi dengan keimanan. Jadi bagaimana cara mengetahui ciri-ciri apabila cinta itu datang ke dalam hati kita? Apakah cinta datangnya dari nafsu atau datangnya dari keimanan? Maka ciri-ciri yang pertama, bahwa dia itu lebih mengedepankan Allah daripada yang ia cintai. Dia lebih mengedepankan Rasulullah daripada perempuan yang ia cintai. Dia lebih mengedepankan mendengarkan pengajian wali-waliullah, mendengarkan pengajian ulama-ulama daripada mengedepankan cewek yang ia cintai. Apabila kita sudah bisa seperti ini, sudah bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai ulama-ulama, maka silahkan menikah. Rasulullah pernah bersabda, "Utlubul ghina bitazawuj." Engkau carilah kekayaan itu sebab pernikahan. Maka niat ketika kita itu ingin menikah isti'anan alad din. Inilah yang diterangkan ulama-ulama. Ketika ingin menikah, ya Allah, aku ingin menikah untuk mengkuatkan agamaku. Coba bayangkan wahai saudara-saudariku, sebelum kita menikah, kalau yang laki-laki menggosok pakaian, memasak nasi, cuci pakaian sendiri, akhirnya ibadahnya terganggu. Tapi kalau dia itu berniat menikah untuk membantu agamanya, dia ini akan mendapatkan barokah dan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Walaupun pendapatannya setiap hari itu cuma 50.000. Berapa banyak di luar sana pendapatannya 10 juta, bahkan 20 juta, bahkan ratusan juta per bulannya. Tapi kenapa korupsi? Ini yang menjadi tanda tanya bagi kita. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita sudah tumbuh rasa cinta di dalam hati, maka kita pertanyakan, kita selidiki, apakah cinta itu datangnya dari iman atau datangnya dari nafsu. Ketika datangnya dari nafsu, maka jangan coba-coba untuk menikah. Tapi kalau ketika datangnya itu dari keimanan, maka menikahlah. Inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilul mahabbah, bukti cinta itu. Terkadang kita mengatakan cinta, tapi cinta palsu, cinta fotokopi, atau cinta KTP. Kita katakan cinta kepada Allah, tapi tidak ada niat kita untuk bertaubat kepada Allah. Kita katakan cinta kepada Nabiullah, tapi tidak pernah kita itu berpikir sedikit pun untuk mengamalkan daripada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta kita, cinta fotokopi atau cinta KTP. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan terakhir kali ini, saya ingin menyampaikan kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudari semuanya, apalagi di akhir zaman ini, zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh dosa. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah, berusaha mengamalkan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga surga itu dekat kepada kita dan neraka itu jauh daripada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.